Shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, haleluya. Luar biasa ya. Haleluya. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Edi Chandra untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Saya persilakan Pak. Shalom. Haleluya. Bukan secara kebetulan saya ada di tempat ini. Haleluya. Tapi waktu Tuhan adalah yang paling tepat. Amin. Saya tidak mengerti kalau ini ada hari ulang tahun. Haleluya. Tapi perlu dia ngomong, Om datang aja ke sini. Ada sesuatu yang mengejutkan. Haleluya. Ayo kita doa. Kita tundukkan kepala semua. Haleluya. Bapa dalam sorga, kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Oleh kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan, Kau izinkan kami di tempat ini Tuhan, untuk bergabung bersama-sama untuk perayaan ulang tahun yang ke-11 dari GBI Rock di tempat ini Tuhan. Ini satu ucapan syukur yang luar biasa Tuhan. Engkau memimpin selama 11 tahun ini Tuhan, dengan kemajuan yang begitu pesat. Dan kami tahu Tuhan, pekerjaan Tuhan masih banyak lagi yang harus kami selesaikan. Terima kasih Bapak, pakai semua gembala di tempat ini maupun seluruh staf untuk memajukan di tempat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi Engkau yang memakai kami untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan Bapa. Tibakan di tempat ini bersama-sama kami untuk berpesta, bersuka cita, untuk meninggikan nama-Mu karena pimpinan-Mu selama 11 tahun dalam gereja ini. Terima kasih Bapa, pakai kami semua Tuhan, solo profetik Tuhan, haleluya, terutama hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, kami yakin dan percaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan memulai acara ini. Haleluya. Semua yang percaya dipimpin Tuhan katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Pengorbanan-Mu terlebih besar dari apapun Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Tuhan. Semua karena salib-Mu Tuhan. Darah-Mu tercurah atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini dan kami ingin datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian ini karena hanya Kau. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, kuasa-Mu sanggup, jiwaku pun berserah kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari nyatakan, katakan dengan iman kita, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salib-Mu. Aku hidup dan menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salib-Mu. Yesus, terima kasih karena salib-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu kami menang dan diselamatkan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkaulah sumber harapan kami, Engkaulah sumber segalanya. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas pengorbanan-Mu yang sungguh besar.
Kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami dimerdekakan. Kau berikan nyawamu bagi umatmu, dengan kasih-Mu Kau selamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur kepadamu, bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih Allah pada setiap hidup kita. Jadikan Yesus bagi kita. Sungguh besar kasih Bapa pada anak-anaknya. Dia berikan nyawanya bagi setiap umat yang percaya padanya. Karya penebusan-Mu membebaskan setiap kami dari setiap belenggu dosa. Terima kasih Yesus. Kudus namamu, kudus namamu. Haleluya Terima kasih Yesus. Kau yang layak ditinggikan Tuhan di tempat ini. Kau yang layak terima pujian dan hormat. Kau yang layak disembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk
Mari katakan dalam sebuah hati, Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran.
Yesusku. Jangan iman kita katakan besar Allahku, besar Allahku, jadikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesus, ajaib Yesusku. Sekali katakan besar Allahku, besar Allahku, jadikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib, selamanya besar, selamanya besar. Ajaib, selamanya besar. Ajaib Yesusku. Sorak-sorai lebih meriah lagi buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Dia telah bangkit, namanya Yesus Tuhan. God is risen. God is risen. Come and praise Him. Amen. God is risen. Come and worship Him. Hallelujah. The end is overthrown. His power has been let go. Holy place. Sekali lagi. God is risen. God is risen. Come and praise Him. Amen. God is risen. Come and worship Him. He said, the end is overthrown. Amen. His power has been let go. All his awesome is holy place. Gerakkanlah, gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Amin. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah, gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat
dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kita serukan nama Yesus malam hari ini. Sebab Dia yang berikan kelepasan dan kebebasan atas semuanya. Yeay. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sobat, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Sebab Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Katakan dengan iman, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, nama di atas segala nama. Oh, yeah. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang lebih meriah buat Allah kita. Haleluya. 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 Mari kita siapkan hati, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan,
kekudusan-Mu kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat sendiri naikkan pujian ini, katakan oleh kuasa. Saya persilakan Papi Freddy. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa, oleh kuasa darah, oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oh, terima Haleluya. Ini dia biar
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Sekali lagi katakan, Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan selamatku. Hidup. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah melalui pemberitaan firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami mau dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, 11 tahun tidak terasa. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Saudara, 11 tahun sebenarnya udah 20 tahun sih saudaraku gereja ini ya, dari dulu namanya adalah Betani. Ya, pada waktu perintisan pertama enggak kebetulan Pak Edi Chandra ada bersama-sama dengan kita. Pak Edi naik ke atas sekali lagi Pak Edi. Naik sekali lagi. Waktu perintisan pertama adalah kami merintis di Hotel Rahman. Pak Jatmiko itu adalah jemaat mula-mula saudaraku. Dan Pak Jatmiko adalah bagian menyusun kursi. Itu 20 tahun yang lalu. Kemudian karena jalan darat enggak bisa saudara, karena waktu itu saya harus naik speedboat yang dijejal saudaraku. Sehingga pada waktu turun di pelabuhan kaki ini agak sulit digerakkan. Nah selama beberapa waktu berjalan kemudian saya punya rekan di Sampit, saya bilang Pak Edi tolong, saya kalau setiap minggu saya enggak bisa nih. Karena transportasi dan sebagainya. Kemudian alat musik juga kita belum ada waktu itu. Nah sementara di Sampit sudah ada. Jadi saya bilang tolong Pak Edi kita keroyokan nih di Pelangkaraya. Sehingga beberapa minggu sekali Pak Edi dengan timnya membawa seperangkat alat musik dan kemudian ibadah. Kamu juga sempat ibadah di Hotel Batu Suli ya? Batu Suli ya? Sempat di sana juga kita ibadah. Nah kemudian dengan berjalannya waktu, kemudian jemaat bertambah kurang lebih 275 jemaat. Kurang lebih waktu itu ya. Kemudian saya katakan sama Pak Edi kita tidak bisa karena terus menerus seperti ini. Karena kita masing-masing sudah punya pos. Ada baiknya kita minta dari Surabaya untuk membantu pelayanan di Pelangkaraya. Itu sebabnya dikirim seorang rekan hamba Tuhan. Dan kemudian 9 tahun kemudian dikembalikan kepada saya, tinggal 15 orang. Tinggal 15 orang saudaraku, aduh saya yang ngusap dada. Ya Tuhan kok bisa seperti ini. Jadi orang-orang berkata, enggak mungkin hanya tinggal anak-anak muda. Apa yang diharap dari mereka?
Apa yang diharap dari mereka? Anak-anak muda tidak bisa diharap. 3 orang sekolah minggu, itu anaknya Rudi. Rudi berkata dari 15 orang ini, kalian kalau mau keluar tidak apa-apa, saya yang terakhir. Wow, itu luar biasa. Jalan masih putus Bapak Ibu. Kemudian mereka datang ke Banjarmasin, minta, tolong gembalakan kami. Karena ini adalah rintisan kami. Saudara, saya tidak bisa menolak waktu itu. Seperti saya diingatkan satu firman Tuhan yang mengatakan, mereka seperti domba yang tidak tergembalakan, yang tidak digembalakan. Saya langsung menerima, saya katakan oke. Dan kemudian sejak itu jemaat mulai bertumbuh sampai hari ini. 11 tahun telah berlalu sejak saya take over, saya ambil kembali 11 tahun. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu saja 11 tahun ini tidak seperti ini, kita rindu supaya jemaat ini terus berkembang dan terus berkembang, amin. Itu sebabnya ada kurang lebih 10 orang yang datang ke Banjarmasin waktu itu ya. 8 ya, termasuk Rudi suami istri, Robert suami istri, kemudian Yakob suami istri, Jatmiko juga suami istri. Itu awalnya. Nah oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Pak Edi ini ada saham untuk gereja ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan memberkati. Oke, itu perjalanan hidup gereja ini saudara. Saya rindu gereja ini terus berkembang dan tidak menjadi monumen. Berdoa supaya gereja ini terus berkembang dan berkembang, itu adalah kerinduan. Kerinduan hati saya saudaraku. Tetap setia di gereja ini sampai Tuhan Yesus datang. Setuju katakan amin. Oke, sekarang untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 24. Dari ayat yang ke-13. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, berbicara masalah Emmaus, saya diingatkan. Saya baru pulang dari Israel Bapak Ibu. Luar biasa. Luar biasa. Seperti biasa yang saya lakukan. Kalau pulang dari Israel saya rindu. Saya tidak sebutkan nama per nama, pasti tidak mungkin. Tapi pada waktu saya di Israel, saya berdoa untuk saudara yang belum pernah ke Israel. Atau yang sudah pernah ke Israel, yang memiliki hati kerinduan. Biar Tuhan kiranya jawab. Hanya saya berpesan, kalau nanti saudara ke Israel jangan cari yang murah. Kalau yang murah itu pasti tempat tinggalnya tidak enak dan makannya pasti kada nyaman. Pasti. Apalagi kalau pergi baru pertama kali. Karena dana yang dikeluarkan cukup mahal. Ikut, tapi juga jangan yang mahal tapi tidak jelas. Lebih baik dan tidak salah ikut dengan gembala saudara, pasti tidak salah. Tidak mungkin gembala saudara menipu saudara. Yang rindu untuk pergi ke tanah perjanjian, bangkit berdiri. Saya akan berdoa untuk saudara. Saudara jangan pikir uangnya gimana. Uangnya itu urusan Bapa di sorga. Tuhan yang cukupkan, setuju katakan amin. Tuhan yang cukupkan. Bank sorga masih terbuka. Bank sorga masih terbuka, haleluya. Ayo yang rindu, yang tidak ikut-ikutan tapi rindu. Angkat tangan kanan di atas. Taruh tangan kiri di depan dada saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau berikan kesempatan kepada hamba-Mu selama beberapa kali menjejakkan kaki di tanah perjanjian untuk menghadiri undangan-Mu. Terima kasih untuk itu Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kesempatan yang Kau berikan atas hamba-Mu dan istri. Dan juga beberapa jemaat yang lain. Tapi hamba juga rindu untuk jemaat-Mu di tempat ini yang Kau percayakan untuk hamba menggembalakan. Satu kali mereka juga menjejakkan kaki di tanah perjanjian. Baik yang sudah pernah
maupun yang belum pernah. Karena kami tahu memenuhi undangan-Mu ke tanah perjanjian bukan karena banyak uang, tapi juga karena kesempatan, karena tubuh yang sehat. Itu sebabnya buka jalan ya Tuhan, buka jalan. Dan biar undangan-Mu terjadi dapat dipenuhi oleh jemaat-Mu di tempat ini dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba percaya kalau Engkau membuka jalan buat hamba-Mu, sehingga hamba dan istri hamba-Mu beberapa kali menjejakkan kaki ke tanah perjanjian. Saat ini hamba rindu juga untuk jemaat-Mu di tempat ini. Satu kali kelak dengan waktu-Mu ya Tuhan, mereka juga menjejakkan kaki di tanah perjanjian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya, amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk. Modalnya rindu ya. Jangan duitnya nggak ada. Saudara, duitnya Tuhan yang sediakan. Saya perhatikan kemarin itu ada pada waktu sudah tutup pendaftaran tanggal 1 bulan sebelum kami berangkat. Kemudian ada 5 orang lagi, bahkan 7 orang yang mau ikut. Tapi enggak bisa. Enggak bisa. Dan yang orang mau ikut ini bukan enggak punya duit, saudara. Ada duit. Tapi enggak bisa. Karena apa? Belum waktunya. Nah oleh sebab itu tetap miliki hati. Oke, saya akan baca dari ayat yang ke-13 dari Injil Lukas pasal 24. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Sampai di situ dulu Bapak Ibu. Sangat tragis sekali. Kenapa saya katakan demikian? Selama Yesus hidup, kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan muridnya. Dia menceritakan tentang sorga. Dia menceritakan apa yang terjadi akan hari-hari akan datang. Dia juga menceritakan bahwa anak manusia itu akan mengalami penderitaan. Dia juga menceritakan bahwa anak manusia akan dibunuh, dikubur bahkan, dan hari ketiga akan bangkit. Nah tetapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pada waktu Yesus bangkit, pada waktu berita tentang kebangkitan Yesus diberitakan, pada waktu wanita-wanita yang sudah pertama kali ke kubur Yesus, mereka memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, mayatnya tidak ditemukan. Mereka menjadi sedih, justru menjadi sedih. Ya, justru mereka menjadi sedih, mereka menjadi bingung, yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih, itu tragis saya katakan, karena apa? Bersama-sama dengan Yesus. Sering mendengar apa yang Yesus katakan. Melihat dengan mata kepala sendiri Yesus melakukan mujizat. Tetapi pada waktu mereka mendengar kebangkitan Yesus, mereka bimbang, mereka tidak percaya. Bahkan Alkitab mencatat di sini, mereka dikatakan, ayat yang ke-15, mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus hadir di dalam percakapan menuju Emmaus, menceritakan tentang Yesus yang tidak bangkit. Yesus bersama-sama, tapi mereka tidak lihat. Berapa banyak saudaraku orang Kristen yang seperti ini. Rajin ke gereja. Mungkin pernah mengalami mujizat. Mungkin pernah mengalami pertolongan Tuhan. Satu kali pada waktu menghadapi kesukaran, kesulitan. Walaupun berdoa, berharap sesuatu, tapi sebenarnya Tuhan tidak buka jalan. Sepertinya Tuhan tidak ada. Apa yang menyebabkan mereka tidak bisa melihat Yesus?
ternyata di sini dikatakan ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Aneh kan saudaraku? Sudah bertahun-tahun berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Paling tidak 3 tahun setengah. Sudah sering mendengar Yesus berbicara, berbincang-bincang. Tetapi Yesus berjalan bersama dengan mereka, tidak lihat ini Yesus. Tidak mengenal Dia. Kenapa Alkitab mencatat ada sesuatu yang menghalangi mata mereka? Apa itu? Ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dalam terjemahan lain, dengan hati yang sedih. Ternyata hati yang sedih, hati yang berduka, tidak pernah melihat Yesus. Ternyata hati yang sedih, hati yang berduka, hati yang kecewa, hati yang penuh dengan kepahitan, tidak akan pernah melihat kemuliaan Yesus. Saudara, saya mau kasih tahu, kekristenan itu bukan agama, tapi pengiringan kita akan Yesus Kristus Tuhan. Adakah kita mengenal Dia dengan benar? Kalau kita mengenal Dia dengan benar, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada persoalan. Bukan berarti tidak ada pergumulan. Tetapi kalau kita mengenal Dia dengan benar, maka kita mempunyai satu pandangan yang benar. Satu pemikir yang benar tentang Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, aneh sekali. Ini murid-murid yang sudah bersama-sama dengan Yesus. Tapi tidak mengenal Yesus. Padahal yang dibicarakan tentang Yesus. Tetapi pada waktu Yesus hadir, mereka tidak lihat. Mereka tidak mengenal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita tidak ada yang kebal daripada masalah. Tidak ada yang kebal daripada persoalan. Tidak ada yang kebal dari pergumulan hidup. Tetapi cara pandang kita kepada Yesus itu menentukan sikap hati. Nah, pada waktu orang ini bersedih dengan muka yang muram, mereka tidak mengenal siapa Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Mungkin mereka berpikir, kenapa ya bisa terjadi seperti ini, kenapa ya? Saudara dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang mengagetkan saya juga saudaraku. Lagu itu sebenarnya bukan lagu rohani sih, tetapi lagu itu luar biasanya adalah lagu yang tidak dikarang sebagai lagu cengeng, juga bukan lagu cengeng. Tapi lagu yang menurut saya saudaraku itu dikarang dari dasar hati yang paling dalam, di dalam pengenalan akan Allahnya. Karena dia mengenal Allah dengan benar sampai terkarang lagu itu. Saudara perhatikan, saya nyanyikan lagu ini. Kemudian perhatikan tiap-tiap baitnya. Dan lagu ini dikarang mungkin sekitar tahun 70-an. Jadi yang lahirnya 80-an mungkin tidak kenal lagu ini. Mungkin 80, 70 atau 60 ke bawah. Terlalu indah dilupakan. Terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah cara yang kau temui
untuk kita kembali lagi. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Tentu saudara pernah dengar lagu ini, senyum-senyum. Ya, kok lagunya, apakah ini lagu rohani? Sebenarnya bukan lagu rohani dan memang tidak cocok sih saudaraku kalau dinyanyikan di gereja. Tetapi lagu ini saudaraku merupakan satu ungkapan yang luar biasa. Di mana pengarangnya dia mengenal, saya katakan dalam tanda kutip, mengenal apa yang akan terjadi pada waktu segala sesuatu berakhir. Saya akan mencoba untuk menjelaskan begini Bapak Ibu. Pengarang lagu ini bernama Yok Kuswoyo, ya dari grup kelompoknya Kus Band Kus Plus. Nah di sini dikatakan begini, terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Itu adalah berbicara bagaimana dia menikmati kesenangan dunia. Bagaimana dia menikmati segala keindahan dunia. Dan kemudian dikatakan setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Setelah jauh berjalan menikmati kesenangan dunia, segala kepuasan dunia. Kemudian dia tinggalkan semua itu. Kenapa dia tinggalkan? Karena di sini dikatakan bait berikutnya, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Yaitu pada waktu dia mengenal Allahnya. Pada waktu dia mengenal Allahnya, dia mulai berduka, dia mulai sedih. Apa yang dia dulu telah lakukan, itu ternyata sia-sia. Itu ternyata jahat. Sehingga di sini dikatakan setulus pesanmu kepadaku. Apa pesannya Tuhan? Melalui firman Tuhan. Apa pesannya Tuhan? Bahwa dikatakan tadi lagu ini ku akhiri. Segala sesuatu akan berakhir. Dan kemudian di dalam kitab Wahyu juga di sana dikatakan bahwa aku akan datang segera. Kemudian apalagi engkau akan menunggu. Tapi ibu saudara sekali dikasih Tuhan, dia tetap menanti. Dia tetap menunggu. Bahkan sampai Maranatha. Andaikan kau datang kembali pada waktu dia dihidupkan. Pada waktu manusia dihidupkan. Pada waktu kita dibangkitkan. Jawaban apa yang akan kuberi? Saat ditanya tentang apa yang kita telah perbuat. Apa yang kita telah lakukan selama hidup di dunia ini. Apa yang kita sudah perbuat. Apakah mempermuliakan dia atau mempermalukan namanya. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, hidup ini kita perlu menyadari bahwa Allah punya tujuan atas hidup kita. Dia tidak sekedar melahirkan kita. Kemudian begitu sudah lahir, digeletakkan, dibiarkan. Sehingga kita tumbuh sendiri, bekerja, sekolah, selesai, bekerja, makan, tidur, dan kemudian mati. Enggak. Pasti punya tujuan. Apalagi pada waktu dia mengatakan bahwa dia menciptakan saudara dan saya itu segambar dengan dia. Nah, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini saudaraku. Bukan untuk memberkati kita. Tapi dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan, mencari orang-orang yang berdosa. Itu adalah saudara dan saya. Saudara tentu masih ingat pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Pada waktu Simon Petrus gagal total, tidak berhasil sama sekali menangkap ikan, pagi itu Yesus datang. Dia tahu, pasti tahu bahwa Simon Petrus gagal. Tetapi dia tidak tolong Simon Petrus dulu. Bukan berarti Tuhan tidak mau tolong Simon Petrus. Nah ini yang mengakibatkan kenapa banyak orang menjadi sedih. Banyak orang berduka. Banyak orang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan seperti ada yang menutup. Walaupun Yesus hadir bersama-sama. Ingin menolong tapi sebenarnya ditolak. Karena apa? Ada kepahitan. Ada kekecewaan. Apa yang Yesus lakukan prioritas utamanya? Dia ingin memakai perahu Simon Petrus untuk memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Yang mau mendengarkan firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya pada waktu dia datang kembali, ada enggak yang kita bisa bertanggung jawab di hadapan dia. Bagian Bapa sudah selesai. Dia menebus saudara dan saya melalui kematian Yesus Kristus putranya. Bagian saudara dan saya melanjutkan karya Bapa di sorga. Nah oleh sebab itu saudara dikasih pada waktu dia disalibkan dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sering kali saya katakan ayat ini sering dipelintir oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana seseorang yang tidak termasuk dalam keluarga Allah itu bisa mengerti rencana Allah? Bagaimana mungkin saya yang tidak termasuk dalam keluarga Pak Edi, saya berani berkata, saya tahu silsilah Pak Edi, saya tahu silsilah keluarga Pak Edi, saya tahu engkong dari engkongnya Pak Edi. Dari mana saya tahu? Kecuali kalau saya berkata, Pak Edi, boleh enggak saya terhisap menjadi keluarga Pak Edi? Bisa enggak saya diterima menjadi bagian keluarga Anda? Kalau Pak Edi berkata, oh silakan. Pada waktu saya diterima menjadi keluarga Pak Edi, saya bertanya, Pak, Bapak punya saudara berapa? Ayahnya ayah Bapak itu siapa namanya? Kemudian saya akan dapat telusuri. Oh, kakek dari kakeknya Pak Edi itu ternyata orang yang hebat. Tapi kalau apalagi saya benci dengan Pak Edi, saya tidak suka Pak Edi, tapi saya sok tahu bahwa kakeknya Pak Edi, kakek dari kakeknya Pak Edi ini pernah dikeroyok orang satu kampung. Itu kan namanya kan kebangetan, saudara. Nah, oleh sebab itu ini sering terjadi, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kenapa dia berkata Eli, Eli atau Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani, saat itu saat penderitaan pertama yang dialami. Alkitab mencatat darahnya menetes seperti darah. Kita tahu itu bukan seperti, tapi benar-benar darah. Karena dia mengalami tekanan yang berat. Dia harus minum anggur murka Allah untuk seluruh umat manusia seluruh dunia. Dan yang harus dia lakukan itu bukan karena perbuatannya, bukan karena dosanya, tapi karena dosamu dan dosaku. Dia mau pikul, dia mau minum semuanya. Secara manusia dia tidak sanggup. Secara manusia dia tidak kuat. Saya pernah membaca, saudaraku, orang yang akan dieksekusi mati itu kelihatannya kuat, tetapi sebenarnya dia takut. Bahkan malam terakhir sebelum dia dieksekusi, ada yang stres. Ini Yesus tahu persis bagaimana kematiannya. Makanya secara manusia, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Berapa banyak di antara kita saat kita menghadapi pergumulan, kita ingin jalan keluar, tapi begitu kita tidak mendapatkan jalan keluar, kita kecewa dari Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan. Yesus, makanya kenapa Yesus dimuliakan? Karena dia taat sampai mati. Pada waktu dia berkata, mengapa engkau meninggalkan aku, Bapa? Pada waktu itu keilahiannya tidak bisa menunggal dengan dosa yang harus Yesus minum, yang harus Yesus tanggung. Sehingga keilahiannya meninggalkan dia. Dan saat itu yang ada di kayu salib, 100% manusia yang menggantikan saudara dan saya. Makanya dia berteriak, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara dikasihi Tuhan, itu sebabnya adakah cara kau temui untuk kita kembali lagi? Semua sudah terlambat. Pada waktu seseorang nanti satu kali dibangkitkan dari kematian dan belum mengenal Yesus secara pribadi, apalagi sudah tinggalkan Yesus, ada enggak kesempatan untuk mengulang kehidupan di dunia ini? Ada enggak kesempatan untuk bertobat? Terlambat. Kalau orang itu sudah mati, dibaptis pun percuma, tidak ada gunanya. Alkitab mencatat begini, dengan mulut kamu mengaku bahwa Yesus itu Tuhan,
Dalam hati Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu diselamatkan. Makanya keselamatan itu didapatkan pada waktu orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Pada waktu seseorang sudah berada di unit gawat darurat. Yang pertama, kenalkan Yesus. Yang kedua, minta agar hatinya terbuka untuk terima Tuhan Yesus. Layani dia, bimbing dia untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau dia mati, kita percaya bahwa dia selamat. Sorganya di mana itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin saudaraku. Ini penting sekali saudaraku, karena Alkitab mencatat demikian. Saudara dikasihi Tuhan, jangan sampai terlambat, jangan sampai ada penyesalan untuk tidak datang kepada Tuhan, untuk tidak kembali kepada Tuhan. Mumpung masih ada kemampuan dan kesempatan, berusaha untuk kita berbuat yang terbaik. Jangan sampai tinggalkan dunia ini tidak berbuat sesuatu sehingga rumah di sorga belum selesai. Jangan sampai pada waktu tiba di sorga, atapnya belum selesai. Ada jemaat kami saudaraku, dia cerita. Waktu itu dia menghadapi pergumulan yang berat. Dia berdoa dan kemudian dia seperti dibawa Tuhan ke satu taman yang indah sekali. Dan kemudian singkat cerita dia ditunjukkan rumahnya. Tapi dia lihat di halaman rumah itu masih ada kerikil-kerikil seperti bahan-bahan yang baru. Dia saya ingat katanya Bapak Gembala waktu itu cerita, kita harus mensuplai bahan baku buat rumah kita di sorga. Itu seperti ada bahan-bahan seperti kerikil yang mau dipakai. Dan dia berkata masih ada tembok belum selesai. Dan ada rumahnya besar. Dan dia berkata ada satu rumah lagi yang kecil tapi bagus. Dan dia tahu rumah itu rumah salah satu guru sekolah minggu kita di Banjarmasin. Dia cerita, ternyata kamu sudah punya rumah juga loh di sorga tapi rumah kamu kecil. Rumah saya besar katanya. Bagaimana kita untuk membesarkan rumah kita? Lakukan segala perkara yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Amin. Jangan sampai tidak berbuat sesuatu rugi saudaraku. Rugi. Ini mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih hidup. Ayo berbuat sesuatu kepada orang tua. Ya mumpung masih hidup. Jangan sampai terlambat. Kalau masih ada orang tua, senangkan orang tua kalian. Senangkan orang tua kalian. Mumpung masih ada. Jangan kalau sudah mati baru nangis-nangis percuma. Jangan kalau sudah mati baru menyesali percuma. Mumpung orang tua masih hidup, kalau mau berdamai, berdamai. Jangan sampai kalau sudah mati baru minta ampun percuma. Dan seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya, dengar baik-baik. Hidupnya gak akan enak, pasti. Karena Alkitab mencatat, hormatilah ayahmu dan ibumu dan taatilah mereka di dalam Tuhan. Supaya panjang umurmu di bumi dan kau berbahagia. Anak-anak yang berani dengan orang tua enggak akan diberkati hidupnya. Pasti tidak akan enak. Kemudian perhatikan juga orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kekurangan. Karena itu menyukakan hati Tuhan. Bersinarlah bulan purnama, seindah tulus cinta. Artinya bersinar terus, jadi berkat terus, jadi saksi. Jadi saksi suka menyukakan hati Tuhan. Dan kemudian lagu ini kuakhiri, akan sampai saatnya kita akan berakhir. Tapi selagi ada kesempatan untuk berbuat sesuatu, lakukan. Lakukan supaya jangan terlambat. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, pertanyaannya, adakah kita mengenal Tuhan dengan benar? Ayat selanjutnya di dalam ayat yang ke-18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Ini masalahnya saudaraku. Kekecewaan mereka, kesedihan mereka adalah mereka mengharapkan sesuatu seperti yang mereka mau, tetapi tidak tercapai, tidak terlaksana. Berapa banyak kita yang kecewa seperti itu.
Kita menghendaki supaya Tuhan lakukan seperti yang kita mau. Kita menghendaki supaya Tuhan lakukan, perbuat seperti yang kita mau, seperti yang kita kehendaki. Tapi pada waktu itu tidak terjadi seperti yang kita mau. Kita sakit hati, kita kecewa, bahkan kita tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, apakah Tuhan itu tidak tahu apa yang terbaik untuk kita anak-anaknya? Kita yang punya anak-anak kecil, kita aja tahu apa yang terbaik buat anak-anak kita. Kita akan lakukan berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita tahu tuh. Apalagi Bapa kita di sorga. Tapi seringkali kita berpikir apa yang kita perbuat itu jauh lebih baik. Seolah-olah Tuhan tidak pernah tahu. Tuhan tidak tahu yang terbaik. Kita lebih tahu daripada Tuhan. Ini yang membuat kita kadang-kadang kecewa. Ini yang membuat kita kadang-kadang sakit hati. Dan kemudian kita tinggalkan Tuhan. Kita menjauh dari hadirat Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Semakin Anda menjauh dari Tuhan, semakin susah, semakin payah. Semakin Anda meninggalkan Tuhan, meninggalkan hadiratnya. Bukan kenyamanan yang Anda dapatkan. Bukan sukacita yang Anda dapatkan. Justru duka cita. Justru tambah kekecewaan. Itu sebabnya seharusnya hari-hari ini semakin kita dihadapkan kepada masalah, dihadapkan kepada pergumulan, dihadapkan kepada masa-masa yang sulit, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita melekat dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Nah, kemudian apa tanda-tandanya saudaraku? Tanda-tandanya orang yang mengenal Tuhannya dengan benar. Ayatnya saya bacakan. Ayatnya yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Yang pertama, tanda-tanda orang yang mengenal Allahnya dengan benar. 5 menit lagi. Oke. Saya dikasih waktu 5 menit lagi saudaraku. Jadi harus ikut aturan. Ya walaupun gembala lu saudaraku. Belajar tunduk pada otoritas. Ya, belajar tunduk. Karena panitia kan lebih berkuasa dari gembala. Tapi pada waktu turun di mimbar awas nanti. Oke. Begini saudaraku. Saya bicara apa dari gara-gara Jimmy ini ngawur. Tanda-tandanya orang yang mengenal Allah dengan benar. Pada waktu dengar firman Tuhan, hatinya berkobar-kobar. Ada enggak waktu Anda dengar firman Tuhan, hati Anda berkobar-kobar? Atau Anda berkata, aduh menyinggung lagi. Aduh, saudara yang dikasih Tuhan, enggak gampang loh orang yang menyiapkan firman. Kalau Anda tersinggung dengan firman Tuhan, puji Tuhan, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Amin. Tapi kalau sudah disinggung-singgung dengan firman Tuhan masih mantul, berarti hidup tapi mati. Hidup namun mati itu seperti ini. Dan itu menakutkan. Saya percaya hari ini kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, pulang dari tempat ini saudara akan berkobar-kobar. Tanda-tanda yang kedua. Ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka bangun dari keterpurukannya. Mereka tinggalkan masa lalu. Berjalan menuju pengharapan. Yerusalem, kota damai. Mereka berbalik ke kota damai. Mereka tinggalkan masa lalu. Dan mereka dengan hati yang berkobar-kobar. Mereka tinggalkan saat-saat yang tidak enak. Mereka tinggalkan keterpurukan dan mereka kembali ke kota damai. Itu yang kedua saudara. Bangkit dari ketidakmampuan saudara. Bangkit dari keputusasaan saudara. Bangkit dari kegagalan saudara. Dan percaya bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Amin. Dan seterusnya. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan.
Bagaimana mereka mengenal dia, bukan sekedar tahu, mengenal dia pada waktu memecah-mecahkan roti. Orang yang mengenal Tuhan dengan pribadi, secara pribadi, tidak cukup hati yang berkobar-kobar. Dia akan tinggalkan masa lalu. Dia akan tinggalkan kegagalannya. Dia akan tinggalkan keterpurukannya. Dia melangkah masuk menuju kota damai. Dan kemudian hatinya tidak akan pernah diam, mulutnya tidak akan pernah diam. Dia akan menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Dia akan bercerita tentang Yesus. Dia akan bercerita bahwa Yesus bangkit. Dia akan bercerita dan bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Anda yang belum ikut komsel, buka rumah Anda. Buka komsel. Bergabung dengan kelompok sel. Ceritakan tentang Yesus. Beritakan tentang kebangkitan Yesus. Bahwa masih ada pengampunan. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari yang terhilang. Dia mati untuk menebus saudara dan saya dari dosa-dosa kita. Dia dikuburkan pada hari ketiga, bangkit untuk membenarkan kita. Dan kemudian dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang setia sampai akhir. Mengerti, katakan amin. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kenali dia dengan benar. Dan kalau kita mengenal dia dengan benar, saya percaya hati kita akan terus bersuka cita. Orang yang bersuka cita itu akan terpancar dari wajahnya, saudaraku. Akan terpancar dari wajahnya. Karena itu dari hati. Makanya jangan sedih, jangan duka. Karena orang yang berduka, orang yang bersedih, itu terpancar pasti dari mukanya. Penuh dengan kerut-kerut kekecewaan, kerut-kerut sakit hati, kerut-kerut kepahitan. Makanya boros, bermutu, bermuka tua. Kalau pengen awet muda, senantiasa bersuka cita. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tinggalkan tempat, tinggalkan masa lalu saudara, tinggalkan kegagalan saudara. Masuk ke kota damai, dan kemudian beritakan kabar baik. Terus bersaksi, biar dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Haleluya. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku. Di bawah naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Sekali lagi. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku. Di bawah naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku. Seumur hidupku kan memujimu, kan memujimu. Tanganku ku naikkan, tanganku ku naikkan bagi namamu, bagi nama. Kasih setiamu lebih dari hidup. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Bila
ku renungkan, bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku, engkau penolong. Di bawah naungan, di bawah kepak sayapmu, kepak sayap. Jiwaku bersorak, jiwaku bersorak, memuji engkau, memuji engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan engkau seumur hidupku, seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama kasih setiamu. Haleluya, kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Biar bibirku memegahkan engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama, tanganku ku naikkan, tanganku ku naikkan demi nama, tanganku ku naikkan, tanganku ku naikkan demi namamu. Kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, pujian, ucapan syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk pengajaran daripada firman-Mu yang mengajarkan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tidak ada alasan bagi kami untuk kecewa. Tidak ada alasan bagi kami untuk berduka. Karena kami tahu Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk segala kemurahan-Mu dan memberkati acara selanjutnya. Kami serahkan tetap ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan.